Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqalihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa kuntum 'ala syafa hubratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu la'allakum tahtadun. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna wahdina wa nawwir qulubana bil Qur'an. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama setempat, para guru-guru, para asatidah. Mudah-mudahan kita doakan beliau semuanya sehatul afiat, diberikan keberkahan, dilancarkan dalam hidupnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati dan saya muliakan, tidak lupa Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, Bapak Eko Nopianto. Mudah-mudahan kita doakan semuanya sehat walafiat, diberikan kelancaran dalam urusan hidupnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan tak lupa kita semuanya yang masih saat ini diberikan sisa hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya Allah masih senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah mushola syariah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puja marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Puji mari kita panjatkan kehadirat Allah ilahi Rabbi. Syukur mari kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, berkat karunia nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat ihsan, yang terpenting nikmat sehatul afiat. Karena apa? Di luar sana para hadirin banyak yang tidak mampu melaksanakan sholat, banyak yang tidak mampu melangkahkan kakinya ke tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar sana banyak mereka yang mampu mengangkat beban-beban berat, bahkan puluhan kilo, puluhan ton. Tetapi di luar sana mereka banyak yang tidak mampu mengangkat tangannya, tidak perlu membawa beban berat, hanya membawa kalimat takbir Allahu Akbar. Salawat berbingkaskan salam mudah-mudahan selamanya tetap dilimpah curahkan kepada baginda alam, yakni habibi wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, terkhusus kepada kita selaku umatnya akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan meraih syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah mushola syariah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita sudah memasuki 10 terakhir bulan suci Ramadan. Gimana nih perasaannya? Senang apa sedih? Senang apa sedih? Sebentar lagi kita bakal menghadapi yang namanya hari kemenangan, bulan suci Ramadan, hari Idul Fitri.
Dalam Islam mengajarkan ketika kita berpuasa kita akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan di dalam berbuka, dan yang kedua kebahagiaan kesenangan ketika kita menghadapi yang namanya itu hari raya Idul Fitri. Itu senangnya. Sedihnya apa ya? Sedihnya kita akan meninggalkan dan kita akan ditinggalkan oleh bulan yang sangat mulia, yang terkandung di dalamnya syahrul barakah, syahrul rahmah, syahrul maghfirah, bulannya berkah, bulannya rahmah, bulannya maghfirah, bulannya ampunan. Masya Allah, tabarakallah, kita kemarin banyak dikasih ilmu oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, bisa diamalin sama kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang bukan waktunya lagi mempersiapkan Ramadan, tetapi sekarang waktunya menyempurnakan, waktunya mematangkan di dalam bulan suci Ramadan. Terus bagaimana sikap kita menyikapi sebentar lagi bulan hari Idul Fitri? Bagaimana? Identik adat istiadat ketika kita masuk hari raya Idul Fitri, ketika kita sudah beres melaksanakan sholat Id, makan-makan bersama keluarga, dianjurkan bahkan disunatkan kita bersilaturahmi ke keluarga, ke kerabat, ke tetangga. Emangnya kita gak punya salah? Manusia itu al-insanu ma'alul khotawal nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Ketika kita mempunyai salah, ketika kita mempunyai khilaf, ketika kita mempunyai salah, jangan kita pendam lama-lama. Para ulama juga sering mengatakan kita tidak boleh marah melebihi dari 3 hari. Ketika kita punya dendam, punya rasa amarah, punya rasa dendam kepada orang lain, janganlah lama-lama. Jangan lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena itu dampak negatifnya sangat besar. Salah satu dampak negatifnya ketika kita bermusuhan terlalu lama sama keluarga, sama saudara. Salah satu dampak negatifnya yaitu amal soleh kita tidak diangkat. Mana dalilnya tuh? Dalilnya mana? Hadis riwayat Sahih Imam Muslim mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Tuftahul abwabal jannati yaumal isnin wa yaumil khamis." Dibukanya pintu surga yang pertama yaumil isnin, hari Senin, dan yang kedua yaumil khamis, hari Kamis. Para ulama menafsirkan maksud daripada dibuka pintu surga itu apa sih? Yang pertama, katanya memang benar-benar dibuka, dan penafsiran yang kedua itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala pada waktu itu, menurunkan pahala pada hari itu, pada hari Senin dan pada hari Kamis. Yang diberikan pahala pada hari Kamis dan hari Senin sampai Kamis itu yaitu orang-orang berdosa yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang punya musuh, orang-orang yang bermusuhan. Fayughfaru likulli 'abdin illa la yusyriku billahi syai'un. Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang yang berdosa kecuali dia tidak syirik. Jadi kita akan diampuni nih, dosa-dosa akan diampuni kecuali dosanya tidak melebihi batas yang namanya itu syirik. Illa rajulan, kecuali orang, kecuali manusia yang mempunyai bermusuhan, yang mempunyai musuh. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mempunyai musuh tidak akan diampuni. Makanya berhubungan daripada hadis tersebut, dibukanya pintu surga yaumil isnin wa yaumil khamis, dibukanya pintu surga
hari Senin dan hari Kamis itu, maka kita tidak boleh melebihi, kalau bermusuhan tidak boleh melebihi dari 3 hari. Sampai kapan tuh ya Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, sampai orang tersebut baikan kembali, akur kembali. Di situ baru ketika dia membuat amal soleh, insya Allah akan diangkat dan pahalanya tidak akan dicopot. Paham tum? Insya Allah. Jadi sekali lagi, momen Lebaran adalah momentum di saat kita mengungkapkan salah kita, di saat kita bersilaturahmi. Sebelumnya kita jarang bersapa, jarang bertegur. Disitulah momentum yang luar biasa. Memang benar kalau kita mempunyai salah tidak harus menunggu Lebaran untuk minta maaf. Tetapi setidaknya kalau kita punya rasa malu lah untuk meminta maaf kepada orang yang kita musuhi, disitulah momentum Lebaran kita bersapa kembali. Kata Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih baik antara dua orang tersebut? Yang si A contohnya bermusuhan sama si B. Mana nih yang lebih baik? Orang yang lebih baik yang pertama mengulurkan tangannya. Itu yang lebih baik. Urusan dimaafkan atau tidaknya urusan dia. Yang terpenting tugas kita udah meminta maaf. Paham tuh? Insya Allah. Jadi begitu. Alhamdulillah, kita sebentar lagi memasuki hari Idul Fitri, kurang lebih 9 atau 10 hari lagi. Mudah-mudahan ya Allah kita sampaikan kepada bulan suci Ramadan yang tahunnya selanjutnya lagi, dan mudah-mudahan kita sampaikan dengan keadaan sehat walafiat sampai hari H, hari Idul Fitri. Jadi kesimpulannya dari pertemuan sekarang, mudah-mudahan pertemuan ini tidak hanya dilaksanakan di dunia, tetapi kita lanjutkan istilah bahasa kerennya, ngopi lagi di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kesimpulannya yang bisa nanti dipetik dari pembicaraan ini, yang pertama, kita kuatkan iman, kita jaga kesehatan, karena sehat tidak ada yang tahu kapan datangnya, penyakit kapan datangnya, dari mana asalnya. Kita jaga keimanan, jaga kesehatan, dan yang kedua adalah kita buang gengsi kita untuk meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, orang lain yang kita marahi. Mudah-mudahan orang tersebut, kalau bahasa ininya, dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siap ngelaksainya? Siap? Insya Allah. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wal afu minkum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.